Halo cok, balik meneh nang channelku, channel sering bahas kasus-kasus suangar pol. Piye kabare cok? Malam ini GW mau membawakan sebuah misteri kematian gadis asal New Jersey, Amerika yang pada waktu itu berusia 16 tahun. Dan waktu itu cok, gadis yang bernama Janet De Palma atau akrab dipanggil dengan nama Janet ini dilaporkan hilang sama orang tuanya. Kematiannya pun sampai saat ini masih menjadi sebuah misteri karena jasadnya waktu itu cok ya, itu ditemukan oleh seorang anjing. Bayangkan. Dan pada waktu itu simpang siur sampai sekarang ya, karena di zaman itu Amerika ini lagi gembar-gembarnya dengan yang namanya sekte sesat. Makanya kematian Janet ini sering dikaitkan oleh hal tersebut, atau kasarnya dijadikan tumbal oleh mereka. Jadi kurang lebih seperti itu cok. Nah, untuk kisah selanjutnya kalian wajib klik tombol subscribe-nya. Dan sekarang cok, kalian kayak golek panganan, golek tempat yang nyaman, dan tanpa berbasa-basi lagi, let's go. Oke cok, di tahun 1970-an di sana ini memang sering terjadi penculikan anak-anak remaja yang dilakukan oleh sekte sesat, di mana nantinya mereka ini akan dijadikan tumbal oleh sekte-sekte tersebut. Dan sekte yang pada waktu itu yang sangat terkenal yaitu adalah The Witches. Ya, hingga akhirnya ada nih sebuah kejadian menggemparkan cok di tanggal 9 September 1972. Waktu itu anjing milik warga itu kayak ucuk-ucuk tuh membawa potongan tangan manusia yang sudah membusuk. Pemiliknya di situ yang melihat pasti kaget. Wah, bajingan opo iki cok. Akhirnya di situ pemilik ini langsung menelpon polisi dan langsung melaporkan hal tersebut. Polisi yang datang itu langsung melakukan investigasi untuk mengetahui, wah, tangan ini tangan siapa. Di situ setelah sesampainya di tempat pemilik itu, mereka langsung menelusuri sebuah tempat di mana anjing itu sering bermain di situ. Dan ternyata menurut pemiliknya, anjing ini sering bermain di tempat yang sangat-sangat angker, ya, sangat angker pol di sana. Tapi ya karena ini udah tugas mereka, udah tugasnya polisi, mereka ini nekat dan kendel, dan akhirnya mereka berhasil menemukan jasad seseorang wanita yang mana itu adalah jasadnya si Janet. Terus cok, dalam proses pencarian barang bukti agar dapat mengungkap sang pelaku, polisi ini menemukan hal-hal yang sangat misterius. Ya, dan ini sangat-sangat mengerikan sekali teman-teman. Di situ banyak sekali hal-hal di luar nurul gitu loh. Tapi ya sebelum itu gua ceritakan sedikit gimana sih si Janet ini bisa berakhir seperti ini. Jadi teman-teman, gadis berusia 16 tahun ini ya, ini adalah orang yang sangat skeptis dengan hal-hal begituan kayak macam sekte sesat atau setan. Dia tidak percaya dengan hal-hal tersebut. Di situ dia bodo amat meskipun di situ sangat ramai sekali tuh di Amerika dengan sekte sesat. Banyak orang yang takut tapi dia berani keluar ke sana ke sini tanpa mempedulikan sekte sesat yang akan menculik seseorang. Hingga suatu ketika ya teman-teman, di tanggal 7 Agustus 1971, Janet ini berpamitan lah dengan orang tuanya untuk pergi main ke rumah temennya. Saat itu ya kayak tumben banget lah kalau dia ini naik kereta api. Ya udah nak, kamu hati-hati aja. Singkat cerita, kok anaknya ini belum balik lagi dari tempat temennya. Dan di situ mamanya karena mulai panik, kok udah waktunya udah malam banget kok nggak balik-balik. Akhirnya mamanya dan bapaknya itu menyusul anaknya ke rumah temannya tadi. Dan sesampainya di sana, coy, ya ternyata temannya tadi itu juga bingung. Wah, ini si Janet nggak kesini tante. Terus kemana? Aduh, aku juga nggak tahu tante. Alhasil karena mereka bingung kemana sih perginya si Janet ini, akhirnya mama dan bapaknya si Janet beserta kedua orang tua temannya tadi ini pergi bersama-sama ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa si Janet ini telah hilang. Singkat cerita teman-teman, laporan tersebut diterima oleh pihak kepolisian. Di situ tim langsung mencari keberadaan si Janet yang telah hilang selama ya tadi malam lah. Mereka coba untuk tanya ke teman-temannya untuk mengetahui kemana sih perginya si Janet. Mungkin dari salah satu mereka ada yang tahu gitu loh. Tapi ya sangat disayangkan cok, upaya-upaya tersebut nihil dan mereka tidak menemukan keberadaan si Janet. Hingga akhirnya ya teman-teman, di tanggal 19 September 1972 ada di sebuah momen yang cukup mengejutkan, di mana jadi ya ada seekor anjing yang membawakan tangan manusia ke pemiliknya. Di situ pemiliknya
bingung, syok, kaget, dan di situ karena ketakutan, wah ini tangan siapa? Di situ dia langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dari apa yang dilaporkan, ini polisi segera menginvestigasi dan menyelidiki sebenarnya ini tangan siapa sih? Menurut keterangan pemilik anjing itu, sepertinya ya Pak ya, dia ini mendapatkan tangan manusia ini dari hutan angker yang ada di sana loh Pak. Karena anjingku tuh sering main di sana, sering kelayapan di sana. Di situ polisi langsung bergerak dan menyisir hutan itu. Dan selama proses yang tidak terlalu lama, mereka ini langsung menemukan, langsung nggak pakai lama, langsung menemukan tubuh seorang manusia di mana ini ketika dites DNA, ternyata itu adalah jasadnya si Janet. Terus Cok, pertanyaannya gini, kenapa bisa secepat ini? Ya ini letak kengeriannya teman-teman, karena pada waktu itu atas apa yang telah ditemukan ini menjadi praduga bahwa Janet ini tewas karena dijadikan tumbal oleh sekte sesat. Mengapa GW bisa mengatakan hal seperti itu Cok ya? Karena pada waktu itu polisi ini dalam pencarian ini menemukan sebuah tanda panah dalam atau di pinggir hutannya, dan disitu dia langsung menyusuri, dan ternyata setelah ditelusuri tanda panah itu, disitulah letak tubuhnya si Janet, dimana disitu jasadnya terletak di atas tebingnya, ada di atas hutan, dimana kondisi jasadnya ditemukan dalam kondisi yang sudah membusuk dan tidak utuh, tapi busananya ini lengkap, nggak ada satupun yang hilang. Dan ini teman-teman, ini menjadi sangat meyakinkan ketika polisi menemukan benda-benda ritual di sekitar jasanya si Janet. Karena di sekelilingnya pada waktu itu potongan batang kayu yang disusun itu membentuk sebuah salib di sekitar tubuhnya si Janet. Dan saat itu pun jasadnya si Janet ini ditemukan di atas tempat yang memang sudah disusun seperti altar persembahan. Badannya pun juga diletakkan mengkurap gitu loh teman-teman, menghadap ke arah salib itu, salib yang cukup besar itu. Makanya ini membuat semakin yakin bahwa si Janet ini tewas gara-gara sekte sesat itu. Ada sebuah kesaksian polisi juga teman-teman, di mana dia ini menyebutkan bahwa tempat di mana jasad Janet ditemukan, para warga di situ menyebutnya dengan nama The Devil Tat atau Gigi Iblis. Bayangin dari namanya aja Gigi Iblis. Nah teman-teman, setelah jasadnya si Janet ini ditemukan, ini masih menjadi misteri di sana. Sebenarnya siapa sih pelakunya? Emang apa iya pembunuhnya adalah The Witches atau sekte sesat itu? Makanya di situ teman-teman, untuk langkah awalnya polisi ini melakukan otopsi agar bisa dicek kondisi badannya si Janet, dan mungkin dari situ dapat ditemukan barang-barang bukti, mungkin seperti sidik jari atau mungkin yang lainnya. Akan tetapi dari hasil otopsi ini menunjukkan bahwa tubuh Janet ini tidak ada luka fisik sama sekali. Akan tetapi saat itu dari hasil lab mengatakan bahwa Janet ini meninggal karena di dalam tubuhnya itu ada timbal yang sangat kuat. Jadi buat kalian yang tidak tahu apa itu timbal, timbal ini semacam unsur kimia yang berbentuk logam dan dapat meracuni manusia. Nah pertanyaannya, apakah memang si Janet ini diracun? Tapi kalau diracun, mengapa sih di sekitar penemuan jasad itu tidak ditemukan zat timbal atau bahan kimia lainnya? Hah? Sumpah ini masih menjadi sebuah misteri, karena apa ya, tidak tahu gitu loh siapa sih pembunuhnya, terus akibatnya apa kok tidak ditemukan barang bukti. Terus coy ya, di hari yang sama pada waktu itu banyak warga ternyata di sekitar tempat itu menuduh salah satu orang tuh di sana. Terus pertanyaan begini, mengapa sih warga-warga menuduh orang tersebut? Soalnya gini teman-teman, di hari yang sama dengan penemuan jasadnya si Janet, ternyata orang itu tuh menghilang dari gubuk kecil itu, dan sampai saat itu keberadaannya tidak diketahui sama sekali oleh para warga. Polisi saat itu mencobalah untuk mendalami laporan tersebut. Mereka juga mencoba bertanya ke teman-temannya si Janet di sekolah, tapi teman-teman di situ karena pertama ya bukti yang dikumpulkan tidak kuat, terus jawaban teman-teman Janet yang berubah-ubah tidak jelas gitu loh. Polisi ini cukup kewalahan dalam mengungkapkan kasus ini, dan akhirnya polisi menetapkan status kasus ini menjadi cold case, atau dengan kata lain polisi memberhentikan kasus ini secara sementara. Nah terus gini coy ya, menurut kalian aja ya, sebenarnya siapa sih dalang di balik kasus ini? Apakah memang ada oknum tertentu yang tidak suka dengan si Janet? Atau mungkin Janet ini menjadi tumbal ritual oleh sekte sesat itu, yaitu si The Witches? Tapi di sini teman-teman, menurut pendapatku coy ya, sebenarnya kematian Janet ini adalah ulah The Witches dan dia dijadikan tumbal oleh mereka. Mengapa gua bisa berani ngomong seperti ini? Coba aja kalian pikir ya. Gimana bisa saat jasad ditemukan kok banyak hal mistis di sekitar dia?
Kita coba hitung aja ya, atau kita sebutkan saja dari mulai salib, terus meja altar atau meja persembahan, terus alat-alat ritual, tanda panah, terus kematiannya pun bisa dibilang aneh, gak ada luka fisik sama sekali. Dan anehnya lagi kok bisa-bisanya polisi ya, padahal polisi ini bukan polisi Wakanda, ini polisi internasional, kok bisa-bisanya pada saat itu sampai-sampai kewalahan tidak bisa mengungkapkan kasus ini. Kan aneh ya. Terus yang membuat aku yakin, siapa sih yang bakal kepikiran membawa Janet ini ke hutan angker kalau nggak The Witches sendiri? Hutan itu loh sudah dipercaya menjadi tempat yang horor oleh warga sekitar dan nggak ada yang berani masuk ke situ juga. Soalnya apa teman-teman, dulu kepercayaan warga di situ, tempat itu dulunya ada sosok iblis jahat yang menguasai daerah itu. Namanya adalah Jersey Devil atau setan Jersey. Jadi gambarannya sosoknya itu bentuknya naga tapi badannya kanguru, kepala aneh, nanti tak gambarin ya. Jadi bentuknya naga, badannya kanguru, terus mukanya tuh muka kuda dan punya sayap kayak kelelawar gitu loh, ukurannya gede, mana tangannya kecil pula, terus kukunya panjang, ekornya bercabang pula. Apa nggak ngeri, Cok? Terus di tahun 1800-an sebenarnya Cok ya, di situ dulu sempat ada pemukiman warga kayak macam kampung gitu. Tapi di tahun 1912 tempat ini menjadi kosong dan tidak ada penghuninya sama sekali. Karena menurut keterangan pada waktu itu, warga saat itu pindah dikarenakan suka diteror oleh 3 setan wanita, setan cewek. Yang mana konon katanya Cok ya, setan itu dulunya adalah seorang anak perempuan yang menghilang saat bermain terlalu dalam di hutan. Ditambah lagi, dulu kan banyak sekali tuh penyihir yang datang ke sana untuk belajar dan mencari ilmu hitam, atau bahasa kerennya mencari wangsit, Cok. Makanya karena kampung ini menjadi kosong, ya karena banyak warga yang pindah, tempat-tempat ini menjadi tempat tinggal para penyihir. Makanya dengan alasan-alasan tersebut ini membuat GW semakin yakin bahwa memang Janet menjadi tumbal dari sekte sesat yaitu The Witches. Tapi memang sampai saat ini kasus ini masih menjadi sebuah misteri karena tidak tahu pelakunya siapa, sebenarnya siapa gitu loh dalangnya. Dan yang masih mengganjal dalam hati GW Cok ya, GW dalam hati aku Cok ya, mengapa sih polisi tidak lagi mencari pelakunya? Apakah memang takut dengan The Witches, atau mungkin ada sesuatu hal yang memang sengaja ditutupin oleh mereka? Buat kalian yang tahu mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi kurang lebih seperti itu Cok cerita mengenai misteri kematian seorang Janet yang tidak percaya dengan sekte sesat yang ada di Amerika. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sejauh ini. Kalian kalau mau request gua cerita apa bisa tulis di kolom komentar ya. GW akhiri videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, jangan lupa di like, share, dan nyalakan tombol loncengnya, karena dengan itu kalian membantu orang-orang yang memang sedang membutuhkan pertolongan kalian ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, makasih dan see you.